Halo teman-teman semua, selamat datang di channel PKWN 666. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Adin. Kebetulan banget kita ada di rumah Mas Adin ya Mas Adin. Ya. Nah Mas Adin ini akan menceritakan pengalaman horornya. Silakan Mas Adin, bisa diceritakan seperti apa? Monggo. Jadi awal mulanya saya itu sebenarnya punya kemampuan bisa melihat makhluk-makhluk jin dari kecil. Kalau untuk kenapa bisa, saya juga terkadang bingung juga Mas. Dari mana asalnya, dari mana awalnya, saya juga bingung. Dan saya juga pernah, kalau misalkan memang ini dari jin nasab atau dari keturunan, saya pernah ingin menghilangkannya, sempat diruqyah juga. Namun sampai sekarang masih bisa melihat jin tersebut, Mas. Sampai sekarang masih bisa? Masih bisa. Tergolongnya kalau sampean kayak gini tuh apa namanya? Indigo atau apa tuh? Kalau pahami? indigo, saya mungkin beda Mas. Soalnya yang saya lihat itu bukan seperti kayak konten-konten indigo yang lain gitu ya. Orang-orang Belanda atau apa, bukan. Saya bisa melihatnya tuh bentuknya tuh kayak apa sih namanya tuh, asap hitam, ya kan? Kadang-kadang kecil, kadang-kadang sekelibatan aja gitu. Nggak pernah ngewujudin dalam bentuk fisik kayak gitu, nggak pernah. Oh, nggak pernah yang wujudnya misalnya kuntilanak gitu, Nggak bisa, gitu, enggak. Nggak tahu dia nggak berani atau gimana. Oh, wujudnya gitu. berarti energinya asap Energinya, aja. iya kayak gitu. Dan yang saya tahu tuh mereka tuh kecil, karena saya pernah jelas banget segede gini lah. Itu titik, cuman energinya melingkar, kayak terbang kayak gitu. Bisa terbang gitu. Ya kayak terbang, bukan bisa terbang tapi emang terbang kayak gitu tuh, kayak gitu. Nah itu awal mula di usia berapa sampean bisa? SD, ya SD saya waktu itu tuh katanya di rumah belakang rumah saya tuh kan rumah kosong. Saya tuh kalau jam 8 malam tuh sering ke belakang sendiri. Nah di situ tuh mulai ada bayangan-bayangan kayak gitu. Saya bisa lihat kayak gitu. Awalnya tuh di situ. Awalnya di situ ya. Katanya rumah di belakang itu tuh angker kayak gitu. Bahkan kalau dulu kan sering ada yang minta nomor buat togel kayak gitu ya Mas. Nah kayak gitu. Pokoknya itu terkenal banget, angker. Tapi saya waktu SD saya nggak takut Mas. Awalnya kalau ke belakang tuh nggak takut. Orang-orang lain takut, saya nggak takut Mas. Tapi itu yang tampak tetap asap kayak gitu, Tetap asap. Nggak pernah ngewujud kayak apa sih kalau di kita genderuwo kayak gitu, nggak pernah. Nah pas sampean mulai diruqyah kapan itu? Kenapa ingin diruqyah? Ingin diruqyah. Nah pas saya udah nikah sama istri saya, dan kebenaran istri saya juga sama Gimana Mas? Bisa melihat hal-hal seperti ini juga, dan akhirnya kita mutusin buat diruqyah. Barangkali ini emang dari keturunan atau dari jin nasab. Kalau bukan dari Allah, kita pengen hilangkan. Saya diruqyah ke Cirebon, ruqyah massal waktu itu, dan saya diruqyah sama istri saya. Dua-duanya ikut. Berarti setelah saya diruqyah, mendengarkan bacaan ayat-ayat ruqyah, ayat Al-Quran, itu rasanya tuh adem banget Mas. Kayak embun masuk ke dalam pori-pori. Bacaan-bacaannya seolah-olah masuk tuh ya? Masuk, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu masuk, ngeresap. Dan pas udah kelar, dan itu istri sampean juga rasanya sama, kayak gitu juga iya, sama, bahwa emang energi Al-Quran tuh emang adem kayak gitu. Terus gimana tuh setelah diruqyah, kemampuan itu nggak hilang Mas, malah saya tambah peka kayak gitu.
Malah tambah peka. tambah tuh. peka ya. Tapi Saya, niat awal sih untuk menghilangkan. niat awal saya sampai nangis. Kalau benar-benar ini bukan dari Allah, saya ingin benar-benar hilang. Karena nggak enak mas. Nggak enaknya gini, misalkan ada rumah yang dikirimi santet, saya datang ke situ, seolah-olah saya cuman pengen lewat doang, tapi seolah-olah si jin itu tuh seolah-olah saya tuh pengen ngambil dia, dan akhirnya si dukun santet tuh nyerang saya. Padahal saya cuman pengen lewat doang. Gimana? Seolah-olah pengen ngambil jin yang ada di... Iya, pengen ngambil jin santet itu. Cuma lewat doang. Santet itu berubahnya kiriman jin. Ya. Yang sampean lihat kayak gimana, maksudnya yang sampean rasakan itu jinnya Jadi ngapain, maksudnya nyantet. Nah, nyantet itu prosesnya seperti apa, barangkali tahu. Ya. Jadi santet itu kan banyak kebaginya, ada yang ke fisik, ada yang ke akal, ada yang pemisah atau bahkan pelet kayak gitu ya. Nah, kalau yang ke fisik biasanya tuh berupa jin. Energi jin tuh masuk mas ke tubuh manusia. Yang sasarannya itu? Sasarannya, ke sasarannya. Nah, biasanya tuh kayak gitu. Jadi masuk ke dalam pori-pori, ngalir ke darah. Misalkan yang diincernya kepala, dia di sini energinya. Si orang itu akan merasa berat mas. Nah, saya cuman lewat aja, cuman lewat nih, nggak masuk, nggak apa. Seolah-olah saya mau ngambil energi itu. Nah, energi itu waktu itu nempelnya di mana itu? Posisinya si jin itu? Di sini. Sampai lihat. Oh, di orang yang punya rumah itu, tapi di bagian kepala ya. Nah, kayak gitu. Dan saya pulang ke rumah, saya malah berurusan sama dukun itu. Dukunnya datang atau lewat? Enggak, lewat ini jin lagi ngirimin kayak serangan santet kayak gitu. Kayak gitu aja. Tapi karena sampean bisa lihat, jadi tahu aktivitas bahwa ada serangan ke sampean. Ada serangan, iya. Kayak gitu. Serangannya kayak gimana itu mas? Saya jadi penasaran. Ya. Iya. Jadi gini, si jin itu kan kalau saya yang lihat tuh itu bentuknya energi ya mas. Iya. Jadi serangan tuh dukun nih entah ritualnya kayak gimana ya. Iya. Nah si jin tuh datang ke saya tuh, masuk ke tubuh mas. Saya nggak bisa apa sih namanya tuh nahan. Pokoknya masuk aja dulu. Iya. Masuk aja dulu. Kalau misalkan jin itu nggak kuat, keluar lagi. Tapi waktu itu masuknya di bagian mana sampean tuh waktu itu? Seluruh tubuh bisa. Jadi seluruh tubuh saya pernah dimasukin kayak gitu. Bahkan saya bisa apa sih namanya tuh ya? Kalau orang biasa pun kalau pengen ngerasain saya bisa mas. Misalkan mas pengen ngerasain bahwa emang jin itu ada, saya bisa ngerasain bahwa jin itu ada. Sekarang tuh bisa tuh? Bisa, sekarang bisa. Waduh, lumayan juga ya. Aduh. Tapi pulang-pulang bisa nggak? Bisa. Jangan ngerasain lagi, bisa nggak? Nggak ada efeknya, nggak ada. Coba. Ya, pengen tahu. Kalau emang bisa beneran sekarang, coba mas. Nah, supaya nanti yang akan saya rasain aja mas. Mas kayak gini. Ya. Terus ngepal. Iya. Maksudnya bedain dengan yang ini. Nah, terus saya akan dorong. Apa yang dirasain ya? Kalau yang ini nggak ada ya? Nggak ada. Coba kalau yang memang nggak ada, seperti apa didorongnya? Nggak ada energinya mas. Nah, biar lebih ekstrim lagi, gimana kalau yang dimasukin lebih gede lagi? Lebih gede lagi, biar bisa. Misalnya saya terbang, ini boleh dilepas? Bisa, nah boleh dilepas. Kayak gitu. Biar maksudnya biar kerasa banget ya. Biar kerasa gitu banget. Ya. Tadi soalnya masih sayanya masih ini. Biar apa lagi ya? Ntar dibedain dengan yang ini ya mas ya.
Ini yang nggak ada ini. Iya. Kalau misalkan Mas baca-baca, ini kerasanya kayak ada dut. iya, emang itu hidup Mas. Tapi kalau memang bisa yang lebih gede lagi, maksudnya Enggak, bisa. biar tadi gerakannya gini. saya ke bawah atau gimana? Ini ada memang kayak dut, Mas, tapi Mas ngelawan, misalkan baca surat Al-Ikhlas atau apa? baca doa coba ya. Nah ini tampilannya kalau yang sampean lihatnya di tangan saya ini percaya atau gimana? Kalau dari penglihatan sampean? Kalau ini kayak putih, kayak putih, kayak asap rokok kayak gitu. Ini masih di tangan saya nih? Iya, energinya masih ada di sini. Ada. Ini kalau misalnya apa ya? Bisa hilangnya hanya dibuka doang atau? Dibuka doang. Dibuka doang terus lepas. Hilang, ya? nah coba. Lepas ya. Dibuka doang. Nah, kenapa di sini bisa terasa itu? Karena kalau masuk dia bisa ke seluruh tubuh kecuali telapak tangan, Mas. Kalau keluar bisa, kalau masuk nggak bisa. Jadi kenapa bisa kerasa apa sih denyutan kayak gitu? Ya. Kalau masuk nggak bisa. Yang saya tahu kayak gitu. Iya. Tapi yang sampean lihat memang itu tuh tadi ada energinya di sini. Energi putih. Nah kalau dimasukin tadi misalnya yang kan kita ada sekelompokan misalnya yang hitam atau yang putih gitu. Itu bedanya apa kalau di bentuk energi itu? Atau sama semua kelihatannya putih semua, Mas? Sebenarnya kalau jin tuh bisa memvisualisasikan tuh semau dia sih, Mas. Saya nggak bisa ngebedain bahwa itu jin putih atau? Nah kayak gitu, iya. Makanya tiap orang yang lihat itu misalkan di pohon ini, kadang-kadang orang melihatnya kuntilanak, kadang-kadang pocong, padahal itu juga sama, cuma satu. Bisa aja ya. Kayak gitu. Jadi apa yang dia pikirkan itu yang dilihatnya kayak gitu. Nah itu untuk tadi memang adanya cuma ini yang saya rasa ya, cuma hanya sekedar tut aja sih, cuma nggak sampai yang kayak kepental atau apa. Sebenarnya kalau memang bisa lebih ekstrim lagi, apa Mas? Barangkali, maksudnya biar yang lihat tahu maksudnya gerakannya. Saya juga nggak tak bikin ya Mas ya. Memang ini real, nggak tak coba gerakin sendiri atau nggak tak coba diemin juga enggak. Saya mencoba untuk relax aja maksudnya biar sedapat. Jadi saya jelasin juga ya. Iya, silakan. Kenapa cuman kayak gitu? Karena Mas ini satu berpikirnya logis. Kedua Mas nggak ingin mempelajari hal seperti itu, Mas. Kalau biasanya kalau yang pernah belajar seperti itu bisa muntah, Mas. Yang kayak gitu aja. Cuma kayak gitu doang ya. Cuma kayak gitu doang. Jadi misalkan dia punya amalan apa, dia bacakan misalkan apalah gitu, itu si energi tuh langsung masuk ke sini, langsung nendang ke sini. Terus bisa mual muntah. gitu ya? Iya mual, sampai muntah. Berarti saya termasuknya tadi berpikirnya logis, jadi efek saya cuma sekedar kayak kedutan dia doang ada sedikit, gitu aja, kayak ada doang, tapi memang nggak begitu banget memang ya teman-teman. Cuma memang kayak ada gitu, tapi nggak begitu banget yang saya rasain. Mungkin karena salah satunya saya berpikirnya mungkin logis ya Mas ya. Kayak gitu. Oke Mas, dilanjut lagi tadi ceritanya dari sampean lihat tadi ada yang mau guna-guna gitu kan. Oh iya. Akhirnya mau ikut ke sampean, jinnya dari dukun itu nyerang sampean, terus akhirnya gimana tuh? Tarung atau seperti apa kelanjutannya? Iya, kalau saya kan cuman bisa menghilangkan, cuman nggak bisa ngebales karena saya nggak belajar itu gitu. Iya, nggak belajar itu kayak gitu.
Nah, terus akhirnya sering kayak gitu kejadian terus menerus. Akhirnya daripada saya diem seperti ini, mendingan saya bantu, emang beneran bantu orang, sukarela Mas, kayak gitu. Iya. Nah, ada pengalaman saya tukang kredit keliling ya. Mungkin ada yang tahu nanti. Iya. Saya tukang kredit keliling. Nah, kebenaran langgan saya tuh ada yang terkena guna-guna itu ke sihir ini, akal. Yang Sihir akal. dibuat gila kayak gitu. Mau dibuat gila, intinya mau dibuat gila. Selama 1 tahun saya nggak pernah ngomong Mas. Saya nggak pernah ngomong karena satu, kalau ngomong pun nggak bakal dipercaya. Terus cuma tukang kredit masa iya. Nah, akhirnya setelah setahun si orang itu tuh parah Mas, parah, nggak bisa bangun sama sekali, bahkan kayak anak kecil, pengennya diiun. Mainnya di Diiun ya. Nah, kalau jalan sih bisa, cuman kadang-kadang kayak anak kecil aja gitu, kayak anak kecil pengennya diiun aja kayak gitu. Nah itu, bener nih saya potong dulu. Itu sebelum terjadi jadi kayak anak kecil kayak gitu, yang sampean tahu energinya itu bergeraknya kayak gimana? Cuma di kepala doang? Enggak. Atau gimana yang Ya. visualisasinya yang? Visualisasinya. Jadi kalau sihir akal biasanya tuh dia masuk ke pikiran. Jadi si pikiran tuh gimana caranya dibuat bingung. Dibuat bingung dulu kayak gitu. Nah, akhirnya si jin tersebut tuh lama-lama menguasain dirinya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang pengen diiun tuh bukan orang itu, bukan. Tapi jin itu kayak gitu. Iya. Nah itu tapi kan sampean tadi bisa melihat aura ininya ya, tadi aura jinnya itu. Ya. Itu di badan orang itu pada saat ke guna-guna tentang yang akal tadi Ya, kan, ya. kerasuk akal tadi, itu kayak gimana Mas? Maksudnya seluruh badannya ada cahayanya atau bagian mananya yang percaya Sebelah atau sini. nggak ada? Sebelah sini aja dari atas ke sini. Bagaimana? Ya dari sini ke Terus atas. setengah badan. Ya, ke atas. Oh memang ada yang berbeda ada itu. energinya kayak apa sih namanya tuh, asap kayak gitu. Iya, itu kan yang membuat sampean tahu ini orang kena guna-guna kan. Nah, kalau ada, kalau Soalnya enggak kan kayak gitu. Karena tadi sampean lihatnya taunya dari aura-aura kayak gitu. Soalnya kalau nggak ada kelihatan aura, sampean juga nggak tahu kan jadinya. Nggak tahu. Iya, kayak gitu. Dan akhirnya saya tuh memberanikan diri ngomong ke orang tersebut tuh, ke keluarganya. Iya. Keluarganya ya mau percaya mau enggak. Dan soalnya saya pernah nanya, keluarganya udah ngebawa kemana-mana, ke kiai manapun, belum sembuh juga. Belum sembuh ya, bukan nggak sembuh, belum sembuh. Iya. Akhirnya saya beraniin ngomong, kalau masalah bayaran saya bilang terserah, kalau misalkan nggak dibayar juga nggak apa-apa, kata saya tuh kayak gitu. Niat sampean mau nolong. Karena itu satu, langgan saya, kedua emang kemanusiaan aja lah kayak gitu. Saya yakin kalau saya tuh bisa. Oh ada kepercayaan diri ya. Bisa nyembuhin orang tersebut. Dan kenapa saya bisa? Karena metode orang-orang yang pernah nanganin dia, ada satu metode yang lupa mungkin ya, bukan ini. Jadi kiai-kiai itu belum meyakini bahwa dia tuh sakit, Mas. Kan akalnya kan udah ini. Kalau saya pas nanganin, saya yakinin dulu. Saya tanya nama. Kalau nama masih ingat. Masih ingat. Kamu sakit? Saya tanya dulu. Enggak. Ya gimana mau sembuh orang nggak sakit, Mas? Iya. Ya kan? Saya yakinin dulu. Saya bawa cermin, Mas. Kan rambut udah acak-acakan. Iya. Saya bawa cermin. Itu siapa? Diem aja. Saya terus yakinin bahwa dia tuh sakit. Kalau udah sakit, kalau udah emang benar nggak sakit, sembuhin. Kayak gitu. Harus berobat lah. Harus berobat kayak gitu. Kalau nggak sakit ya apa yang mau disembuhin kan kayak gitu. Apa yang mau diobatin gitu. Seperti itu. Akhirnya dia percaya tuh bahwa dia dirinya sakit. sendiri itu sakit. Dirinya sakit. Ya. Dan akhirnya dia sendiri yang minta tolong sembuhin saya.
Yang awalnya cuma keluarganya doang yang minta tolong, sekarang dianya sendiri yang minta tolong ke Mas. Karena sebenarnya jin itu nggak bisa menguasai 100% orang tersebut. Masih ada kesadaran. Masih ada kesadaran. Walaupun itu ngomong kesurupan apa itu nggak bisa 100%. Kayak gitu. Dan akhirnya dia bersedia, saya bantu dengan cara saya gitu ya. Iya. Yang jelas sesuai syariat Islam lah. Iya. Kayak gitu. 3 minggu alhamdulillah Mas sembuh. Kayak gitu Mas. Nah, pas sembuh berarti yang aura tadi yang setengah badan tadi hilang juga berarti. Hilang, iya. Hilang. Ya kalau tadi memang bisa lihat kayak gitu kan, sembuh atau enggak jadi kedeteksi. Iya, kalau kedeteksi. memang kita tadi bisa melihat kondisi fisik orang tersebut masih ada aura Iya. yang negatifnya enggak. Nah, jangankan kayak gitu Mas, misalkan nih Mas punya apa sih namanya tuh benda-benda pusaka kayak gitu, yang emang diisi hodam sama dukun Seseorang. atau apa ya kayak gitu ya. Nah, itu bisa ketahuan. Oh, yang kosong dengan yang ada Yang isinya. kosong kayak dengan gitu. yang isinya kayak gitu. Nggak bisa kan bawa gitulah, orang bawa gitu. Saya tahu oh ini bawa ini. Bahkan walaupun belum belum ngomong atau belum munculin bendanya, kadang-kadang si energi tersebut tuh nunjukin bahwa saya tuh bendanya kayak gini. Nah, di saya ada enggak nih? Penasaran Nggak jadi ada. saya. Soalnya Beneran nggak ada? satu, Serius? Mas orangnya logis. Kedua, Serius? Iya. Bener nih, saya ada nih bawa nih. Ada nggak nih? Coba lihat dulu, ada nggak? Sekarang Iya, sekarang. nggak ada karena Nggak ada. nggak ada. Kalau misalkan ada, kalau misalkan emang Saya ada, bocap. nggak gini Mas beneran. Kalau misalkan ada bawa misalkan, berarti itu Mas kosong. Mas kosong gimana? Nggak, maksudnya berarti pusaka yang dibawa tuh atau benda dalam yang pusaka itu kosong kayak gitu maksudnya. Mainan maksudnya gitu. Maksudnya cuman dikasih kayak gini aja. Iya, padahal mah cuma mainan doang lah intinya gitu. Kayak gitu. Saya juga bercanda tadi, tebak-tebakan aja. Enggak, kalau Ya tadi, maksudnya yang tadi. kalau Tapi yang serius- sampean lihat ke saya itu beneran nggak ada kan? nggak ada. Alhamdulillah. Ya syukur, alhamdulillah nggak ada yang nempel ke saya berarti. Ini takutnya ada yang nempel juga kan, saya kan nge-host kayak gini kan takutnya ada yang nempel gitu kan. Tapi nggak ada ya, aman ya. Mbak ada nggak Mbak? Saya Mbak nggak ada. Bagus, orangnya logis, optimis. Yang dari awal saya lihat video Mas tuh. Iya, Ini orang optimisnya tinggi. alhamdulillah Iya. ya. Sampean juga sama lah, optimisnya juga bagus. Iya, jelas. Nah itu tadi akhirnya orang yang tadi tuh di pelanggan sampean yang tadi kena gangguan akhirnya sembuh tuh, normal lagi berarti nggak minta iun-iunan lagi kayak Enggak, kecil. iya, enggak. Nggak. Terus akhirnya ada kejadian apa lagi yang akhirnya sampean pernah jumpai lagi? Jadi dari awal situ orang tuh mulai mengenal bahwa katanya si ini sembuh karena si ini kayak itu. Padahal mah saya nggak pernah ngakuin bahwa itu sembuh karena saya gitu kan. Cuman perantara lah gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang terkena gangguan itu pada datang Mas ke sini. Kayak gitu. Di situ mulai ya kadang-kadang gini Mas. Orang belum datang tapi cuma niat ke sini. Itu udah datang kalau misalkan emang dia disantet, itu si dukun tuh udah ngirim ke sini jinnya Mas. Jadi orangnya belum datang, belum nyampe ke rumah. Si jin yang dari dukun itu udah nyampe ke sini. Udah kerasa bahwa akan ada yang bakal narik jinnya. Bakal ada yang narik tuh kayak gitu. Cuman mau datang doang kayak gitu. Makanya buat orang-orang yang mau belajar gitu ya, saya aja yang nggak belajar itu nggak enak kayak gitu. Kalau menurut saya tuh orang belum datang, tapi makanya saya bingung Mas, katakan ini siapa ya yang mau kesini, kayak gitu. Nah, gangguan terparah nih karena sampean tadi urusannya dengan mau diserang dukun kan? Dukun santet ya. Dukun-dukun santet itu kan. Gangguan terparah yang pernah sampean alami akhirnya apa tuh? Nah, saya pernah ini buat pembelajaran juga ya. Iya. Saya pernah nanganin orang, terus saya pernah tepar 1 jam. Itu kalau saya melek, itu bumi tuh goyang Mas. Bumi tuh goyang. Dan akar masalahnya satu, saya terlalu
mengagungkan kemampuan saya, Mas. Padahal kemampuan saya dikasih sama Allah, saya mengagungkan kemampuan itu, bukan yang memberinya, kayak gitu. 1 jam saya tepar, Mas. Nah itu waktu itu apa tuh yang ditangani apa? Gangguan apa? Ke fisik. Jadi ngebuat Ada yang datang orang Enggak, minta berobat atau iya kayak gitu. Ya. Orangnya tuh nggak apa sih namanya tuh, katanya pokoknya lemes aja terus, nggak bisa bangun, kalau tiap mau kerja kena. Jadi emang satu ke fisik, kedua ke ekonomi, biasanya kayak gitu. Jadi tiap mau kerja lemes, Iya. kayak gitu. Nah, Pas ditangani sampean, terus sampean malah tepar. saya tepar. Teparnya awalnya apa tuh? Karena ada suatu pertarungan atau Iya, gimana? kalau diibaratin ya, Iya. diibaratkan tuh emang ada energi gede, karena kalau dihadangin tuh kadang-kadang dia marah, Mas. Dukun-dukun tuh marah, dukun-dukun marah, ngirim energi yang gede. Saya tuh terlalu ngagungin kemampuan saya. Saya yakin bahwa nggak ada apa-apanya, dan akhirnya saya tepar. Karena terlalu meremehkan dan menganggap Diri saya lebih hebat, padahal kemampuan itu dari Allah. Saya kalau menurut saya ya pas mungkin jadi diingetin kali ya. ya diingetin pas seperti itu, saya sampai sekarang 3 tahun maksudnya 3 tahun sekarang tuh saya alhamdulillah nggak pernah seperti itu lagi. Karena saya sadar bahwa kemampuan ini tuh hanya titipan kayak gitu. Kekuatan tuh dari Allah kayak gitu. Bener, Mas. Nah itu yang sampean tahu, dukun-dukun itu makanya nyuruh jin, kan banyak kan jin ya tadi yang disuruh kiriman itu yang jadi senjata buat nyantet atau guna-guna orang gitu kan. Itu sampean tahu nggak si dukun tersebut makanya bisa nyuruh jin itu pakainya ditaklukin atau memang ada perjanjian atau gimana itu jadi? Ini bagus, Mas, bagus. Jadi sebenarnya kayak gini, dukun itu nggak ada yang sakti. Dukun itu nggak ada yang sakti. Seolah-olah jin itu budaknya si dukun kan, si dukun. Padahal kenyataannya kebalikannya. Si dukun itu yang aslinya budaknya si jin itu. Ya, seolah-olah jin itu mau disuruh gitu ya. Tapi maunya disuruh itu si dukun itu harus apa sih, ritual apa. Apakah itu bukan budak juga kan kayak gitu? Persembahan. Iya. Jadi kalau misalkan menurut orang apa sih dukun itu hebat, kalau menurut saya justru nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang semua yang jadi dukun itu biasanya orang-orang yang gagal, Mas. Orang-orang yang gagal, orang-orang yang dikucilkan kayak gitu, yang nggak bisa move on lah. Iya. Biasanya yang jadi dukun tuh kayak gitu. Berarti orang-orang lemah itu mereka tuh. Sebenarnya. Ya. Tapi berarti yang rumor katanya, yang katanya soalnya ada yang pernah cerita bahwa nggak tahu, saya lupa waktu itu yang cerita siapa. Cuma katanya ada dukun-dukun yang kalau memang mau gratis di sini, dalam kutip gratis ini, nggak usah tadi kasih sesaji kepada jinnya atau apanya, justru dia tinggal nyuruh doang. Itu pakainya awalnya dia tuh harus ngelawan jin itu dulu, jadi naklukin, jadi dia jadi budaknya baru. Karena jadi budaknya dia yang di bawah, jadi dia yang cuma disuruh-suruh doang jinnya, jadi tanpa boleh minta imbalan apa ke dukunnya itu kan. Tanpa ritual apapun jadi tinggal suruh. Itu menurut sampean atau yang pernah sampean tahu itu ada benernya enggak? Enggak. Kalau menurut saya bohong, karena nanti di belakang sebenarnya dia yang jadi budaknya. Ujung-ujungnya kayak gitu ya. Seperti itu. Berarti ya informasi bagus juga ya ini ya. Iya. Bahwa yang kebanyakan yang jadi dukun itu orang-orang yang gagal move on ya. Gagal move on. Jadinya suka nyerang-nyerang orang pakai jin. Kekuatan gitu yang tidak dilihat kan kayak gitu ya. Nah kalau istri sampean itu kemampuan ininya? Nah iya. Apa itu? Kalau saya lebih ke energi ya. Kalau istri saya lebih ke penglihatannya. Berarti bisa lihat kalau istri sampean wujud-wujud misalnya kayak kuntilanak, genderuwo bisa lihat. Iya. Kalau yang di sini ada nggak?
Lagi nggak ada. Bisa dipanggilin nggak misalnya? Biar misalnya energinya biar ada di sini Di nih, belakang misalnya. gitu. Di samping saya wis misalnya. Biar bisa nggak tapi dipanggilin biar ada di samping saya. Coba. Makanya biar energinya saya kerasa tuh. Gak apa ya? Nggak apa-apa ya. Biar sambil saya juga biar ada pengalaman. Saya juga baru pertama kali nih dengan maksudnya yang sampai yang bisa datengin jin atau gimana. Udah ada di samping. Kalau ke kamera kerekam apa enggak? Enggak ya? Kemungkinan enggak. Kalau bisa kerekam bisa enggak? Kalau sampai bisa kerekam. Gagal fokus. Gagal fokus. Sebenarnya jadi buram. Fokusnya hilang. Ya udah nggak apa-apa. Misalnya biar bisa buram gitu. Bisa nggak coba? Nggak cuman kayak gini doang tuh kamera. Iya, kameranya biar cut gitu. Udah energinya udah ada. Apa nih di sini nih? Ini kepegang nggak sama saya? Kepegang nggak? Enggak, dia di pojok. Pojok sini. Lagi apa? Lagi apa dia? Oh, perempuan. Suruh siniin lagi bisa nggak? Suruh ke sini biar saya rangkul di sini. Sini. Ini udah kerangkul nggak? Dia lagi kayak gini tapi tetap. Serem juga ya. Namanya siapa? Bisa diinin nggak? Jadi kalau Bisa dikomunikasiin nggak? Namanya siapa? Ini kalau yang sampean lihat kelihatannya apa? Cuma aura doang. Kalau sampai iya cuma apa sih goyang-goyang aja kayak gitu. Goyang-goyang aja. Kayak energi kayak gitu. Warnanya apa? Enggak cuman kayak apa sih ya? Oh, kayak asap. Asap uap habis Masak. masak air gitu ya. Gitu ya, kayak gitu doang ya. Ini tapi ada di sini nih. Iya. Sebenarnya Tapi mbaknya nggak takut lihat kayak gini udah nggak takut. Enggak sih. Udah nggak. SD aja waktu kan kalau kayak gitu kan suka tiba-tiba muncul. Tapi ini masih ada kan di sini? Ada. Masih saya peluk masih. Dianya marah nggak ke saya? Enggak. Biasa aja, santuy. Kan itu ya, silakan. Siapa namanya? Lanang. Namain sendiri. Oh, si Lala. Lala bisa komunikasi nggak dengan saya? jadi Nggak ngerti. Gini Mas, kalau nama itu dinamain sendiri. Iya. Namain. Iya, tapi kalau saya sapa, dia bisa ada respon nggak? Atau ke mbaknya aja yang bisa lihat? Panggil aku lagi. Ini. Ya, tapi kalau saya pegang kayak gini tembus atau gimana? Tembus. Yang sampean lihat tembus. Nah, kalau saya acak-acak kayak gini, makin ngepiar kayak gini apa? Oh kayak asap berarti ya? Iya, kayak asap rokok aja. Coba bagian atasnya kepalanya juga kepiar juga atau gimana? Ngepiar? Iya. Wah. Teknologinya pakai apa ya dia ya? Bisa kayak gitu ya? Iya maksudnya. Iya walau maksudnya dia bisa teknologinya bisa. Nah, jadi maksudnya dia bisa berbentuk kayak hologram kan? Iya, Kalau nah kita itu, teknologi kayak gitu. sekarang. Hologram, Tapi dia maksudnya kayak asap juga gitu kan? Tapi dia wujud. Bisa datengin temennya. Ini masih di sini? Masih di sini? Atau udah pergi? Bisa panggilin temennya yang lain nggak? di atas banyak Mas. Coba, ya coba diturunin lagi sini. Biar di sini nih, di tengah-tengah saya nih. Biar bareng-bareng sini. Bisa nggak Mbak? Cobain Mbak. Jadi gini Mas, kalau ngumpul saya yang panas. Oh panas sampai? Iya panas. Serius? Sampai demi panas? Allah. Ini di sini. Ini apa? Hah? Ini apa di sini? Yang situ. Iya. Bentuknya apa? Genderuwo? Pocong? Waduh serem ya, perkumpulan. Tapi sampai lihat ya, makanya nggak mau lihat sini. Enggak, kalau ini sih Oh udah biasa ya. Udah biasa. Apa ya? Genderuwo ya? Genderuwo. Tapi gede atau genderuwo mini? Kecil yang seukuran manusia. Nah ini duduknya segimana? Itu aslinya kalau dipegang mah. kecil kayak tadi. Oh kecil. Jadi bisa menyusut ya. Bisa juga. Jadi kayak Kalau dalam ukuran yang ini tampil nih di sini Mbak. Ini ukurannya segede apa? besar kalau dia ini mah gede. Ini kepalanya sampai mana? Di situ sih. Ini. Nah, Ini yang garis ini nih. Gede juga ya. tapi kalau dipegang mah kecil.
Mukanya yang Mbak tahu kayak gitu. Kalau Mas kan tadi nggak bisa ya, bisanya lihatnya energinya. Energinya, iya, goyang. Maaf ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya jadi penasaran soalnya saya Mas. Kepo ya. Kepo saya. Kayak gimana? Apanya tuh? Wajahnya kayak gimana? Iya, wajahnya mah kayaknya. Ini sama kayak gini, di kayak gini hilang kayak ini juga. Saya dua-duanya ya, maaf ya. Kalau dedenya nggak bisa lihat tapi nggak lihat ini. Dede lihat nggak ada apa di sini? Ada apa ya? Enggak. Ada apa di sini? Ada Om ya? Iya, enggak lihat itu. Oh, nggak lihat ya? Aman berarti. Ini tapi masih di sini kan? Masih di sini. Ya udah biarin di sini biar ikut podcast. Nggak apa-apa kamera ngeblur sedikit. Audionya yang penting jelas. Kalau semakin takut, dia semakin ini. Semakin takut semakin apa? Jadi, Kalau saya Orangnya takut. ini jadi dia makin kecing nih berarti. Iya. Makin takut. Kalau orang yang berani, malah dia makin takut. Oh dia ada saya takut nih berarti. Iya, soalnya berani. Waduh. Aduh Anda ini kenapa takut? Jadi kebalik. Oh berarti seperti itu. Ini pola energinya. Kalau kita yang berani dia takut, tapi kalau kita takut dia yang berani. Malah tambah ini. Tambah gede. Bahaya juga ya kalau kita penakut ya. iya. Bisa sering terganggu ya. Ini geser aja biar masnya nggak panas katanya. Digeser aja. Ntar digeserin sendiri. Saya gotong bisa. Udah. Pindah sendiri. Oh pindah sendiri. Udah sekarang ada. Udah Perpindahannya pun bisa cepat berarti Mbak. Cepet. Pokoknya Oh berarti tinggal pindah langsung ke sana juga bisa. ya dari sini ke luar negeri juga Cepet ya? cepet lah. Berarti benar-benar canggih teknologi. Canggih, Dia bisa iya. teleportasi berarti kan? Ya karena dia kan apa sih namanya tuh ringan gitu. Iya. Kan dari api ringan. Kalau kita kan dari tanah padat gitu. Kalau kecepatannya pun mungkin kecepatan cahaya mungkin ya bisa. Ya kalau mendekati lah. Mendekati. Makanya itu juga yang jadi apa sih namanya itu pola apa yang santet jarum apa. Jadi si jin itu yang bawa. Jadi semakin barang di gerakan cepat itu akan semakin jadi partikel-partikel kecil. Oh. Masuk. Oh jadi pas masuk nggak kerasa tuh? Iya kan kecil banget. Iya. Ya kan masuk lepasin sama jin itu. Terus jadi jarum kayak gitu. Soalnya saya juga pernah Mas, banyak tuh jarumnya. Mau lihat nggak? Iya coba Mas. Saya penasaran sama Saya apa dikumpulin malah. Ini dilepas aja. Dekat ya? Oh, Iya, dekat. Atau mbaknya bisa dibantu? Oh dekat. Oh. Kalau saya nanganin orang, kadang-kadang diiniin. Maaf ya saya penasaran soalnya. Pasti penasaran. Nah ini kan yang raja-raja, yang saya Minyak ini? sita ya, saya sita. Ini apa ini raja-raja? Jadi Buat apa orang? katanya buat penjagaan, katanya kan ada kertas, katanya atau kalau ini batu, Iya. ini batunya ini nih, kalau nggak salah. Katanya buat penjagaan. Yang pada Orangnya ini orang-orang yang berobat kesampean nih, bawa iya, kayak gini. Dan kalau jarum Banyak yang bawa batu-batu juga ya ternyata. Kalau ini buhul Mas. Kalau yang kayak gini-gini, jadi kalau dari praktisi ruqyah di YouTube kan kebanyakan buhul tuh yang kayak pocong kayak gitu ya. Nah, kayak dari kain diikat kayak gitu. Nah, Yang kayak voodoo kayak gitu. Iya kayak gitu. Nah, tapi yang saya temui itu malah batu biasa. Jadi malah lebih susah ngedeteknya tuh. Ngedeteksinya. Iya. Dan alhamdulillah saya kena kayak gitu tuh. Ini batu biasa tapi kiriman kayak gini. Batu biasa tapi ada energinya. Ada energinya. Jadi buat masuknya santet itu ke sini dulu. Oh, Jadi kalau misalkan si orang tersebut misalkan berobat ke mana sembuh Mas, pas pulang kena lagi karena ada ini. Ininya Karena di mana biasanya? Di ya, rumahnya? Di halamannya kadang-kadang kayak gitu. Jadi lebih sulit untuk dideteksi ya? Deteksinya iya. Karena bentuknya Batu biasa. hanya batu biasa nih. Jadi kayak batu kerikil aja. Tapi kalau yang sampean lihat berarti ini memang bercahaya gitu ya? Awalnya ada kayak energinya, gini, iya. ada energinya ya. Kalau sekarang kosong, Mas. Makanya ketahuan. Iya. Ini jarum-jarum. Iya kalau sampean nggak bisa lihat ya susah juga mendeteksi ini ada energinya atau Iya. enggak kalau nggak ada auranya gitu kan. Nah, ini jarum-jarumnya keratan kayak gini Mas, bahayanya tuh. Ini yang sempat masuk nih ke dalam. Enggak. Ini jadi saya tidur pas apa sih namanya tuh? Pas bangun, pas mau tidur lagi ada di bantal, di dalam bantal. Kesini nusuk Mas.
sampean dikasih tahu juga ini bahwa yang sampean ini selain tadi lihat bisa lihat aura kayak gini, ada bisikan-bisikan enggak yang membuat sampean tahu ini loh ini atau gimana? Visual di kalau di apa sih? Enggak. Imajinasi atau gimana? Kalau kata orang mah kan mata ketiga di sini ya. Nah, visual ada visual kayak gitu, Mas. Ada visual. Jadi misalkan kalau ada kiriman atau misalkan ada yang mau nyerang, ada gambarannya. Kayak gitu. Sebelum penyerangan itu terjadi atau pas sudah diserangnya biasanya? Sebelum juga ada gambarannya. Oh, ada juga. Oh, ngirimnya mah cuma jarum pentul ya. Ya tapi bahaya itu kalau masuk. Enggak, ngirim tuh parcel. Iya gitu ya. Iya, jeruk, buah gitu. Nih, Pisang. kayak gini tipis-tipis sebenarnya nggak tahu ini jarum apa juga. Oh, ini berarti sampean sering ada kayak gininya di. Kalau masuk sih nggak pernah masuk. Cuman kadang-kadang gini. Kalau saya misalkan di kursi kayak gini nih, pengen ke sini tembusnya. Tapi kalau misalkan ditekan kayak gini, ada keluar. di sini ya keluar. Nah ini kejadiannya di bantal guling. Pas saya mau beresin, ketusuk mas tangan. Pas saya mau tidur ini ketusuk kayak gitu. Berarti ini salah satu bentuk yang dibawa oleh energi jin itu ya untuk menyerangnya. Berarti ini salah satu bentuk memang nyerangnya mau nyerang sampean berarti dari dukun ke saya langsung, bukan ke orang yang diincar. Nah kalau mbaknya pas ketika lihat ada dukun yang mau nyerang masnya misalnya, visualnya lihatnya apa? Bentuk jinnya atau apa? Kalau mbaknya, kebanyakan apa yang dikirim mbak? Jinnya berbentuk apa yang misalnya yang tadi tuh yang dikirim ke masnya mau nyerang masnya itu kebanyakan apa bentuknya? Beda-beda sih. Kalau Beda-beda. jadi suka ganti kadang perempuan, kadang laki-laki kayak gitu. Tapi sebentuknya apa? Misal kayak kunti atau? Kuntilanak, kadang berubah, kadang buta hijau kayak gitu. Oh. Berubah-ubah. Buta hijau itu beneran bentuknya hijau kayak Hulk gitu? Iya. Oh. Cuman yang lebih sering mah perempuan, kuntilanak. Tapi bukan kolornya doang hijau. Memang Iya. yang beneran semuanya hijau. Tapi yang merah kadang-kadang ada nggak? Buta merah gitu. Enggak ada sih. Kayak Hijau ya tanya. Buta kuning gitu. kayak kalau di kita mah banaspati tuh. Banaspati itu apa mas? Gimana mas? Ya sebenarnya sih visualnya aja seperti itu. Iya. Mas. Ya. Visualnya apa Banaspati itu? Ya, seperti api aja kayak gitu. Sebenarnya Bola api berarti. emang jin itu emang api kayak gitu, Kis. Cuma dia bentuknya kayak Kayak api, iya. melayang gitu ya. Kayak gitu ya. Berarti sampean dua-duanya bisa lihat tapi dengan kemampuan yang berbeda ya. Kemampuan yang berbeda. Iya kan? Jadi saling kalau yang sampean melengkapi. tadi energi, kalau mbaknya tadi wujud. Ini masih di sini tapi yang Udah. oh, udah ke atasnya. Namanya tadi Lala, yang ini apa? Lulu. Nama teletubbies. Lolo. Namanya Dipsy. Oh. Iya, kayak gitu namanya. Aduh nggak, Sendiri ya. udah nggak ada harga dirinya ya cinnya. Nah itu yang ada di sini tuh mengganggu atau enggak? Enggak, itu jadi dulu yang pernah ditanganin, mereka malah ikut, Mas. Oh malah ikut terus. Ya. Jadi ya udah kayak gitu. Masing-masing aja. Jadi kita walaupun bisa merasakan, melihat, tapi kita nggak jadiin teman, nggak jadiin musuh, nggak jadiin teman kayak gitu. Nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa. Iya. Ya itu kan berarti salah satu bukti kalau kita bisa menaklukkan dia, nggak usah ke kita minta apa-apa kan sebenarnya. Iya. Maksudnya kayak mbaknya tadi bisa nyuruh dengan seenaknya buat kesini. Sekarang orangnya siapa yang suruh sini? Siapa lu gitu kan, kalau memang nggak ditaklukin gitu kan. Iya, cuman kan kalau siapa lu gitu kan, kalau nyuruh untuk gue gitu kan. Kalau untuk Ya kan, Mbak? menyakiti, ya kalau untuk menyakiti itu kan butuh energi lebih, Iya, Mas. ya tapi berarti kan ada tadi bukti nyata mbaknya, bahkan istri sampean tadi bisa menyuruh tanpa dia efeknya minta dikasih rokok lah, minta dikasih gorengan lah. Kadang ada loh ya, waktu itu pernah teman SMA gitu kan kerasupan sama wakasnya kesiswaannya dia ribut cari-cari ke warung minta gorengan. Buat apa Pak gorengan? Ini yang kerasukan minta gorengan gitu. Tapi emang bener ya Mbak, ada yang kayak gitu Mbak?
kerasukan terus mintanya yang tadi yang minta gorengan misalnya apa minta Iya, suka. kopi atau minta Tapi nggak rokok. pernah diladenin. Oh tapi sebenarnya itu tuh bawel berarti minta kayak Iya, gitu. cuman buat tipu daya aja sih mas sebenarnya. Kalau saya kan Sebenarnya nggak usah diladenin. nggak juga usah, iya. nggak masalah. Kalau saya kan punya kemampuan kayak gini tuh diperdalami dengan belajar Al-Quran sama Iya. hadis ya. Kalau masalah kayak sajen, kalau kayak gorengan, saya pelajari dulu bahwa jin itu diciptain dari apa. Iya. Nah, masa iya dari api makannya gorengan? Iya. Ya kan? Kata saya itu kan kayak gitu. Kalau makannya wajan ya. Iya, kalau dari Nanti di atasnya kasih minyak, kasih gorengan. kalau dari unsur api, berarti harusnya semua yang berunsur api juga yang dimakannya tuh. Kalau saya pelajari, pahami, Nabi kan pernah ngomong bahwa kalau misalkan makan kita harus berdoa dulu. Itu tuh sebenarnya gini, bukan nasinya yang hilang, tapi pas kita makan energi kita yang diisap sama dia. Maksudnya Minta itu tuh. minta itu seperti itu. Jadi energi kita yang diserap sama dia, bukan nasinya yang hilang. Makanya kita harus berdoa dulu. Kayak Nah gitu, Mas. orang-orang yang kena santet itu mas yang sampean tahu hal terparah yang pernah sampean lihat itu orang disantet itu bisa sampai kayak gimana? Yang fisik lah, yang selain tadi yang santet akal ya. akal gitu ya. Jadi kalau yang parah sebenarnya sih nggak terlalu parah juga. Kalau saya tuh cuman nggak bisa aktivitas lah, bangun kayak kalau perut sakit kayak gitu. Terus kalau mau jalan kayak apa sih, kayak lumpuh padahal enggak kayak gitu tuh. Itu yang pernah sampean alami misalnya kayak tadi tuh perutnya sakit atau kayak lumpuh atau enggak atau ada benjolan atau apa? Nggak ada. Enggak ada. Ya, nggak ada. Tapi Itu secara dilihatnya kalau yang misalnya pernah nggak ya ada yang masuk kayak paku-paku kayak gitu atau apa ke orang yang kena santet gitu? nah ya, saya pernah nanganin orang ya di sini mas, di belakang sini kayak ada biji salak, Jadi kalau saya sih kurang tahu juga itu bener biji salak apa enggak ya. Cuman saya tarik energinya aja tarik, pindah ke saya mas. Sama juga kayak biji salak kayak gitu, pindah ke saya. Nah, akhirnya saya tarik dari badan saya. Alhamdulillah bisa hilang, dia sembuh kayak gitu. Langsung hilang aja gitu kayak biji Kalau salak. benjolannya sih masih ada, Oh, masih ada. Tapi ada bekasnya. oh tuh. berarti itu kalau udah berbentuk luka fisik atau gangguan fisiknya mah tetap ada. Tetap ada, iya. Tapi energi yang mengganggunya itu Nggak ada. yang hilang itunya energinya. Jadi itu. walaupun ada benjolan tapi nggak sakit. Nggak sakit. Kayak gitu, Itu iya. berarti benjolan itu hanya berbentuk tadi luka fisik. Bekasnya, Berarti kalau iya. itu udah permanen tuh. Udah permanen, Kalau iya. orang misalnya kena santet terus matanya sampai tadi luka atau tadi matanya gimana, itu memang berarti akan kayak gitu. Luka, iya. Cuma energi yang akan terus merusaknya hilang gitu ya. Hilang, Mas? iya seperti itu. Serem juga ya santet itu Mas ya. Ya serem sih. Sebenarnya nggak serem juga sih. Ya permainan jin lah berarti ya. Jadi kalau misalkan kita makin takut, dia akan makin kuat. Intinya seperti itu aja sih. Makanya kalau misalkan kayak dianjurin, misalkan ada yang kerasukan atau misalkan ngelewatin tempat-tempat sepi, angker gitu ya, dianjurin misalkan baca surat ayat kursi gitu ya, ayat kursi. Dan sebenarnya tuh bukan, mereka tuh nggak takut sama ayat kursi itu, karena kan jin dan manusia ciptaan untuk ibadah. Untuk ibadah. Nah gimana mau ibadahnya kalau takut sama ayat kursi? Kan kayak gitu. Sebenarnya hadis itu tuh bukan bacaannya, tapi dari kandungan maknanya itu masukin ke jiwa kita, ke hati kita. Nah yang sampean paham nih perkara jin ini ya. Ya, Nah jin ini sebenarnya kehidupannya ini sehari-harinya itu aslinya wujudnya kayak tadi genderuwo dan kuntilanak kayak gitu-gitu atau enggak sebenarnya? jadi Kayak kita manusia atau kayak gimana? Atau beda, tapi beda dengan manusia gitu wujudnya atau? jadi yang kita bisa lihat itu sebenarnya bukan bentuk aslinya. Kayak istri saya misalkan lihat kayak cewek, itu sebenarnya bukan bentuk aslinya. kayak gitu ya? Iya. Saya nggak tahu yang aslinya kayak gimana kayak gitu. Istri sampean pun, mbaknya pun nggak paham ya mbak? Wujud asli dari tadi kuntilanaknya pun kayak gimana nggak tahu ya?
Tapi memang Mbak percaya itu tuh bukan wujud aslinya gitu. Iya. Berarti bisa cantik, bisa jelek juga. Atau Tapi lebih jelek. lebih ke jelek. Tadi kayak gimana tampilannya? Ternyata yang saya peluk kayak gini tuh. Jelek. Jelek. Waduh. Nyesel ya. Yang cantiknya dong ditaruh sini. Waduh. Tapi interaksi dari saya tadi ya sambil kita ngobrol bertiga nggak apa-apa ya Mas ya. Interaksinya tadi pas saya peluk kayak gini, dia merasakan energi saya nggak sebenarnya? Atau kerasanya kayak nggak gimana-gimana? Oh, biasa aja. Biasa aja. Tapi keberadaan saya dia tahu si kuntilanak tadi. Dia lihat Mas. Oh berarti memang bener ya kalau jin itu bisa lihat Bisa manusia, lihat. tapi kitanya yang belum tentu bisa lihat. Iya kayak gitu. Berarti kalau kita nih misalnya nih kita ganti baju nih, Iya. kita kan nggak berbusana, Iya. kita nggak berdoa, itu berarti emang beneran dilihat tuh kita Beneran telanjang dilihat. gitu. Iya, beneran. Tapi kalau kita berdoa ketika melepaskan pakaian itu gimana Mbak? Yang apa nggak bisa lihat atau gimana? Jadi sebenarnya pas kegiatan kita berdoa tuh jin itu menjauh Mas. Oh berarti kalau kita berdoa jadinya nggak mungkin mau lihat. Ya karena di dalam dirinya tuh berani, ada keimanan kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kita ke toilet aja ya, ke toilet Berdoa. jin itu ada banyak. Tapi pas kita masuk mereka pergi. Oh pas kita berdoa mereka pergi dulu. Mereka pergi. Nah kalau misalkan pas pergi kita takut datang lagi, kayak gitu. Oh bisa kayak gitu ya? Nah, Oh pantesan kadang-kadang saya juga pas di toilet, misal pas kayak mulai ada merinding agak takut. Iya. Oh dianya memang mulai datang tuh. Meskipun di awal udah berdoa. berdoa. Oh, Nah, cuman bisa kayak kalau gitu ya? kalau kita ada takut misalkan sedikit aja, dia tuh balik Mulai. lagi, ngumpul lagi kayak gitu. Kalau misalnya di situ lagi konferensi meja bundar kita masuk berarti oh nyebelin lu masuk ke sini segala ini lagi rapat nih. Bisa rapat nggak itu? Yang wujudnya kayak gini dah tadi yang kayak kuntilanak genderuwo. Ini saling komunikasi nggak? Saling jatuh cinta atau nggak? Nggak ada percintaan melodrama antara kuntilanak dan genderuwo. Soalnya saya dulu pernah tuh dikasih tahu, Mas ini sampean di sebelah sini sama sebelah situ, sebelah sini ada kuntilanak, Iya iya. sebelah situ ada makhluk tinggi besar ya genderuwo lah gitu. Itu tuh si genderuwonya tuh suka sama si kuntilanak. iya. Ini harus diusir. Diusirnya syaratnya ini si kuntilanaknya mau pergi kalau genderuwonya juga ikut soalnya pacarnya gitu. Aduh. Itu sebenarnya nggak ada tuh kayak gitu nggak ada ya. Ya lagian susah juga ya masa. Enggak kalau masalah nikah ini mah emang ada Mas sebenarnya kayak gitu. Pernikahan Ya, antara pernikahan, jin. tapi kita nggak tahu sama sekali tentang urusan bentuknya mereka kayak gimana. Iya, jadi nikah terus beranak apa emang sama kayak manusia lah. Iya. Cuman Adalah kayak gitu. cuman ada. saya nggak Cuman pernah tahu kayak nggak gitu. pernah Nggak pernah tahu. prosesnya kayak gitu. Jadi Kalau tahu juga malu dianya. iya. Iya, emang kucing kan. Tahu-tahu kesini juga kawin. Iya, jadi apa yang bisa dilihat saya sama istri saya tuh karena merekanya juga mau kayak gitu. Kalau mereka izinkan. iya kalau mereka nggak mau juga nggak bisa kayak gitu. Jadi tidak semua jin-jin yang Yang ada di sini terus mau kelihatan. diatur gitu ya. Iya benar. Nah yang Mbak pernah lihat terus ngelawan kayak gimana? Reaksi dianya ketika ngelawan tuh apa? Ekspresinya marah atau kayak gimana? Misalnya merasa dia terganggu atau nggak mau diatur-atur oleh Mbak gitu? Ya, paling pergi sih. Malah pergi sendiri? Langsung hilang aja. Hilang aja. Berarti bisa kecil banget, bisa gede banget juga. Nah aslinya kecil. Oh aslinya kecil malah. Kecil. Dari pengalaman saya ya terus emang saya juga pelajari juga bahwa Nabi Muhammad pernah ngomong kecil bisa masuk ke aliran darah. Kecil cuman dia bisa manipulasi Mas ketika barang kecil tapi kalau dideketin ke mata Oh iya gede. gede ya, nah, kayak gitu Iya, manipulasinya. kayak gini, gede. Oh. Sebenarnya apa yang dilihat kata orang genderuwo tuh gede, apa sebenarnya kecil, cuman Dia manipulasi. manipulasi kayak gitu. Kalau menurut saya, Iya. pengalaman saya seperti itu, Mas. Bisa jadi masuk akal juga soalnya kayak gitu.
ini di sini ada berapa jin yang ada di sini? Yang Mas tahu sama istri tahu? Ratusan sebenarnya. Ratusan. Iya, Oh, ratusan. berarti satu rumah itu bisa dihuni oleh ratusan bahkan ribuan jin berarti ya, Mbak? Iya. Karena tadi kecil-kecil ya. Bahkan satu toples misalnya bisa diisi ribuan toples, ribuan jin pun bisa. Coba Mbak pindahin ke sini semua jin yang ada di sini nih katanya ratusan. Nyak pengen tahu, ingin tahu maksudnya rasanya saya apa berat apa enggak tahu gimana. Bisa nggak coba? Jadi kayak tadi aja ya. Iya. Satu juga saya dorong sekuat saya gitu ya, biar ngerasa berat gitu ya. Terus masnya ngelawan, saya dorong sekuat saya ya. Nah, jadi nggak usah banyak-banyak lah. Iya. Coba misalnya semuanya maksudnya muat nggak di sini di telapak tangan saya maksudnya? Nggak bakal kerasa mas. Biar keras. Nggak. Nggak bakalan kerasa ya maksudnya. Ya nggak apa-apa tapi coba dipindahin taruh sini semua tadi yang di sini coba Mbak. Iya. Coba Mbak suruh sini semua Mbak. Udah sini semua. Saya makan boleh. Saya dimakan mati nggak kayak gini? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Tapi masuk apa enggak? Enggak juga Enggak masuk, keluar ya. iya. Ini kan memang bendanya berarti memang tembus ya. Halus ya. Halus. Tapi di sini semua nih Mbak. Beneran nih di sini semua. 100 ada nggak? Lebih. Lebih. Saya tiup kira-kira gimana? Pada terbang nggak? Masih di sini? Hilang. Hilang. Nah, ditiup hilang. Serius. Nah, kok bisa kayak gitu ya, Mas? Oh, berarti kayak gitu ya? Ada energi lain mencoba untuk niup hilang. Iya. Oh, berarti saya baru tahu maksudnya ini fakta baru maksudnya. Iya. Ternyata oh, berarti tadi di kayak gini nggak hilang. Berarti tadi, Mbak, misalnya nih, tadi kan saya rangkulin. Misalnya saya tiup juga bisa hilang dengan tiupan. Atau enggak? Apa pas kecil aja tadi? Pas di sini. Iya sih, kalau misalkan itu mah hilang sendiri kalau udah. Oh, hilang sendiri. Tadi dia merasa mungkin terusik pas ditiup Terusik. kabur. Oh. Iya. Oh. Berarti jin memang bener-bener kalau kitanya pemberani tadi ditiup pun ratusan jin pun sebenarnya Hilang. bisa Iya. hilang. Mikir. Mantep Mas sampean, Mas. Waduh. Istri, waduh. Mantep, Pak. Ini saya jadi tahu fakta-fakta jin bisa di sini terus ditiup bisa hilang semua gitu kan. Berarti kan sebenarnya kita memang derajat manusia itu sebenarnya lebih tinggi ya Mas Ya. ya. Berarti kita sebenarnya nggak usah takut-takut amat takut-takut, ya. dengan bangsa kayak gitu. Buat teman-teman semua juga yang lihat gitu kan. Ya takut sih ya wajar mungkin ya takut-takut Iya. kayak gitu. Kalau Cuma pertama takut pastilah. Cuma kalau bisa ya diberani-beranikan karena memang sebenarnya kalau kita berani merekanya juga takut ya Mas ya. Takut. Berarti ya. Berarti bener tuh kayak gitu kata orang-orang tua zaman dulu. Kamunya jangan takut, nanti dianya yang takut. takut kalau kamunya berani gitu. Ya benar mas, soalnya kalau misalkan ada suatu sekelompok jin, kita datang, aslinya mereka langsung pada lari. Bubar ya. Cuman pas energi kita takut nih, Iya. dia bisa ngerasain balik lagi kayak gitu, diganggu kayak gitu kan. Jadi kalau kita berani mah mereka sebenarnya bubar kayak gitu. Ini nggak apa-apa ya kita tadi sambil bercandaan. Iya nggak apa-apa. emang saya sering bercandaan kayak gitu ke orang, Iya. dipegangin kayak gitu. Dan tadi intinya mau saya makan takutnya tapi takut keselak saya. Enggak ya. sebenarnya kalau Tapi kalau mau dimakan pun dia merasa terganggu memang lari lagi juga. ya? Lari, iya. Sebelum saya makan juga lari ya. Takutnya kan pas di sini pingsan di mulut. Bau mulut saya misalnya. Oh apa ini? Oh tolong. Wah, pingsan. Tapi jin bisa pingsan nggak? kalau Mbak, bisa pingsan nggak jin? Entah dengan doa, entah dengan enggak ya? nah ini saya juga mau ngasih info juga ya kalau misalkan kayak di ruqyah lah gitu ya, kayak yang jerit-jerit atau apa gitu. Sebenarnya kalau menurut pengalaman saya tuh sebenarnya jin itu hanya manipulasi. Jadi kalau misalkan dibacain Al-Fatihah, ayat kursi, apapun itulah gitu, orang itu kesurupan ya kan, kadang-kadang jerit-jerit kepanasan gitu ya, kepanasan. Kalau menurut saya itu manipulasi aja biar
si perukiahnya atau si orang yang lihat tuh bahwa ayat itu tuh bener bisa nyiksa saya, padahal sebenarnya enggak. Oh, Kayak gitu. nggak ada efek apa sebenarnya. Aslinya. Nah, yang sebenarnya yang harus dilakuin tuh kita tanemin ke orang tersebut bahwa keimanannya biar lebih kuat. Oh, intinya sih. Insya Allah mereka keluar, Mas. Oh, sebenarnya sih si perukia itu mungkin punya makna tersendiri. Dengan cara halus didoain padahal mah yang dikuatin itu Keimanannya orang itu, aslinya gitu. Sebenarnya hakikatnya berarti itu, iya. Hakikatnya berarti orang itu sendirilah yang Harus ngelawan. Iya. Iya. Yang harus menghilangkan gangguan jin itu ya. Bagus juga itu ya. Iya. Sebenarnya ya. Ya yang sampean bisa sampaikan itu ini bagus nih hal-hal yang sebenarnya saya juga baru dengar soalnya yang kayak gini. Ada lagi Mas mungkin? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Ini udah banyak banget lah tadi ya pengalamannya tuh. Sampai kuntilanak saya rangkul ya. Genderuwo saya, kenapa kamu jadi takut gitu kan. Sampai saya mau makan jin, ratusan jin, waduh. Mohon maaf ya, jin-jin tidak akan saya makan juga. Buat apa ya, nggak kenyang gitu. Kalau adanya seblak atau ayam geprek saya makan. Kalau jin ngapain dimakan ntar saya. Tapi alhamdulillah di saya nggak ada gangguan apa-apa. Alhamdulillah nggak ada. Ya, alhamdulillah lah kalau gitu. Oke Mas, terima kasih ini sudah berbagi ceritanya tentang pengalaman horor dan sharing-sharing tentang pengetahuan Mas juga mengenai santet, mengenai jin, mengenai apapun itu tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih Mas ya. Iya, sama. Udah mau podcast kali ini. Saya boleh izin di-upload videonya? Boleh. Iya. Terima kasih Mas. Saya akhiri ya Mas ya. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel PKWN 666. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, makasih Mas. Ya.